Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rehatumila dari kelas SI 23F dengan NIM 202300500144. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau menerangkan kembali materi yang ada pada sesi 5, yaitu tentang kalimat efektif. Berikut penjelasannya. Di sini ada pemahaman kalimat dan syarat kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian kalimat dan unsur-unsurnya. Pengertian kalimat. Yang pertama ada definisi dan fungsi dasar kalimat dalam bahasa. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat menyampaikan pikiran secara utuh baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, pentingnya intonasi dalam kalimat lisan. Penekanan suara dan intonasi saat berbicara memainkan peran penting dalam menyampaikan makna kalimat dengan jelas. Yang ketiga, ragam penulisan kalimat dalam sudut pandang teks. Dalam penulisan kalimat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca sesuai dengan konteks. Kemudian yang keempat, komponen yang menyusun kalimat secara sintaksis. Kalimat terdiri dari unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan yang fungsi berbeda. Kemudian, unsur-unsur kalimat. Peran penting predikat dalam kalimat. Predikat menjelaskan subjek dan berfungsi sebagai pusat kalimat yang memberikan informasi utama mengenai tindakan. Subjek sebagai pokok pembicaraan kalimat. Subjek merupakan unsur yang menjadi fokus pembicaraan dan kalimat yang biasanya berbentuk kata benda. Kemudian, ada yang namanya kalimat efektif. Definisi kalimat efektif dalam komunikasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan sesuai kaidah bahasa untuk menyampaikan maksud dengan baik. Komponen yang mempengaruhi efektivitas kalimat. Yang pertama itu pemilihan diksi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Kemudian yang kedua, konsep kalimat efektif dan syarat-syaratnya. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang menyampaikan pikiran lengkap dalam lisan dan tulisan. Kemudian penyampaian kalimat lisan. Kalimat diungkapkan dengan suara yang bervariasi dan diakhiri dengan intonasi yang tepat. Format kalimat tertulis. Dalam tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yang sesuai. Kemudian ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama, komponen utama kalimat. Unsur kalimat terdiri dari predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan yang saling berhubungan. Fungsi predikat dalam kalimat. Predikat menjelaskan subjek dan menyatakan keadaan yang penting dalam kalimat secara keseluruhan. Peran subjek dalam kalimat. Subjek berfungsi sebagai pokok pembicaraan dan muncul bentuk nomina di dalam kalimat. Kemudian, kalimat efektif. Yang pertama ada definisi kalimat efektif, yang dimana kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun dengan baik dan jelas, sesuai dengan kaidah bahasa. Pentingnya diksi dalam kalimat. Pemilihan kata yang tepat dengan krusial agar makna yang disampaikan sesuai dengan maksud penulis. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif memenuhi syarat kesepadanan, keparalelan, penekanan, kehematan kata, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Kemudian, yang ketiga ada penggunaan diksi dalam kalimat efektif. Di sini ada ciri-ciri kalimat lisan. Kalimat lisan ditandai dengan suara yang bervariasi serta penggunaan intonasi dan jeda yang tepat. Ciri-ciri kalimat tertulis yaitu kalimat tertulis harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik atau tanda tanya. Kemudian di sini ada contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Definisi kalimat dalam bahasa.
Kalimat dianggap sebagai unit bahasa paling kecil yang dapat menyampaikan gagasan utuh baik secara lisan maupun tulisan. Aspek lisan kalimat. Kalimat lisan diucapkan dengan intonasi jeda dan perubahan suara untuk menyampaikan makna dengan jelas. Unsur-unsur kalimat. Predikat dalam kalimat. Predikat menjelaskan subjek dan menyatakan keadaan atau tindakan yang terjadi dalam kalimat. Kemudian ada subjek kalimat. Subjek berfungsi sebagai pokok pembicaraan, biasanya berbentuk kata benda yang menjadi fokus kalimat. Kemudian ada objek kalimat. Objek melengkapi predikat dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang tindakan yang dilakukan subjek. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat efektif. Syarat kalimat efektif, kalimat harus memenuhi syarat kesepadanan dan keperlatan agar dapat dipahami dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Kehematan kata dalam kalimat. Penggunaan kata yang tepat tanpa frasa berlebih penting untuk efisiensi penyampaian informasi dalam kalimat. Kelogisan kalimat efektif. Suatu kalimat harus logis dan mudah dipahami serta mengerti kaidah ejaan yang berlaku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.